Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran pada pagi hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat masuk ke otak kita ya. Ayo coba ketua kelasnya bisa dimulai. Bisa dipimpin doanya ya. Selesai, iya. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba teman-teman lihat depan kalian, belakang kalian, kanan kiri kalian, ada yang tidak masuk. Gimana? Oh, alhamdulillah, semuanya masuk ya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita sampai akhir nanti. Nah, selanjutnya sebelum Ibu melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar mengenai, kan kemarin kita telah belajar tentang teks eksposisi. Nah, sekarang Ibu akan mengulang kembali tentang teks eksposisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini itu adalah kita akan mengembangkan isi. Apa? Isi apa? Isi dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, serta rekomendasi dari teks eksposisi secara lisan maupun tulisan. Nah, tujuan dari kompetensi dasar ini adalah kita akan menjelaskan dan kita akan membedah sebuah teks menjadi teks eksposisi. Nah, selanjutnya apa sih yang kalian ketahui mengenai teks eksposisi? Ibu tuliskan teks eksposisi. Nah, pengertian kemarin kalian masih ingat atau enggak ya mengenai teks eksposisi? Nah, teks eksposisi itu apa sih? Iya, betul Dimas. Teks eksposisi itu teks yang bersifat faktual, fakta yang sebenarnya. Jadi teks eksposisi itu tidak hoax. Nah, selanjutnya apalagi? Siapa yang mengetahui teks eksposisi? Siapa? Tasya? Iya. Teks eksposisi itu apa? Teks. Iya, sebuah teks non-fiksi yang menunjukkan suatu informasi berdasarkan apa yang sebenarnya. Iya, betul. Jadi, teks eksposisi itu adalah sebuah teks, ya, betul, non-fiksi yang menunjukkan suatu informasi. Informasi apa? Informasi fakta yang akan kita sampaikan kepada para pembaca. Nah, selanjutnya teks eksposisi itu tidak hoax. Nah, karena berdasarkan fakta dan sebenarnya. Selanjutnya ada lagi pengertian dari teks eksposisi. Nah, pengertian dari teks eksposisi ini juga adalah sebuah teks yang berisi tentang suatu pendapat atau argumentasi dari kita terhadap sesuatu agar seorang pembaca itu dapat mengetahui informasi yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya, siapa yang masih ingat mengenai ciri-ciri dari teks eksposisi? Siapa? Iya, Aldi. Ada berapa teks eksposisi itu? Ciri-ciri teks eksposisi itu ada berapa? 4. Iya. Ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada 4, yakni yang pertama apa? Bersifat informatif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Nah, yang ketiga, siapa yang tahu mengenai ciri-ciri dari teks eksposisi? Tasya, ya boleh. Iya, berusaha mempengaruhi. Mempengaruhi. Nah, yang keempat nanti kita berikan
berupa apa saja gitu ya. Yang terakhir yaitu, yang keempat adalah memakai berbahasa, maksudnya berbahasa baku ya. Yang pertama itu bersifat informatif, yaitu bersifat informasi atau menyampaikan ya, menyampaikan informasi. Yang kedua itu ada berdasarkan fakta, berdasarkan sebenarnya, faktual. Yang ketiga itu berusaha mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi untuk apa? Mempengaruhi di sini itu untuk seorang pembaca untuk agar kan kita untuk mempengaruhi, untuk berusaha mempengaruhi. Di sini itu untuk agar seorang pembaca itu dapat mengiyakan, dapat mengamini pendapat kita. Selanjutnya yang terakhir itu memakai bahasa yang baik dan benar. Memakai bahasa yang baik dan benar itu yang seperti apa? Seperti kita yang sedang melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, selanjutnya ada yang masih ingat mengenai setelah kita pengertian, lalu ada ciri-ciri, ada 4 ciri. Selanjutnya ada apa lagi? Iya, betul, ada struktur atau bagian. Struktur dari teks eksposisi atau bagian-bagian dari teks eksposisi itu seperti apa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu apa? Tesis. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga ada penegasan ulang. Iya. Ternyata siswa-siswa di sini, siswa-siswanya Ibu itu pinter-pinter banget loh, beneran. Yang pertama, kita lanjut lagi ke bagian dari teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis itu apa? Tesis itu pengenalan isu bagian awal. Yang mana tesis ini adalah apa? Awalan kan? Jadi tesis ini dimana pada bagian ini kita dapat mengenalkan dulu isu apa saja yang akan kita munculkan. Jadi isu apa saja sih yang akan kita sampaikan? Diawali dari kondisi yang sebenarnya, kondisi yang real, kondisi yang fakta. Yang akan menunjukkan kepada semua pembaca untuk kepada inti dari apa yang kita sampaikan. Yang kedua ada argumen. Argumen itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Biasanya argumen di sini itu argumen kan adalah pendapat, ya kan? Pendapat dari kita kan. Dari pendapat itu kita biasanya memiliki alasan yang kuat agar pendapat kita itu bisa diyakini oleh pembaca kan. Biasanya di dalam argumen ini berisi sangat panjang, teks yang sangat panjang. Kenapa? Karena argumen di sini tadi Ibu bilang, argumen di sini adalah pendapat yang kenapa? Karena ketika kita menyampaikan pendapat, otomatis kita akan memberikan sebuah alasan atau beberapa alasan untuk beberapa alasan. Alasan di sini adalah kita akan mengisi tentang fakta, tentang bukti-bukti diperkuat apa saja, terus data-data yang mendukung agar argumen kita itu dapat diyakini oleh para pembaca. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam penegasan ulang atau kesimpulan, atau bisa disebut rekomendasi. Kesimpulan itu apa di sini? Kesimpulan atau rekomendasi di sini itu berisi tentang kesimpulan apa yang sudah disampaikan dari awal, dari isu awal ini, dari tesis. Jadi kesimpulan ini kan simpulan dari apa yang sudah disampaikan di awal. Kenapa saya atau kenapa kamu menyampaikan pendapat atau menyampaikan argumen tersebut. Selanjutnya di sini Ibu akan mencontohkan ya, semisal
ini di argumentasi ya. Ibu akan mencontohkan di argumentasi dulu. Misal gini, semisal Tasya meminta uang tambahan kepada ibu. Bu, mau minta uang tambahan, uang saku tambahan gitu. Kenapa? Nah, di situ Tasya harus memberi pendapat atau memberi alasan kenapa Tasya meminta uang tambahan, uang saku tambahan. Karena jajan di kantin sudah mahal-mahal, atau uangnya yang akan disisakan untuk nabung, untuk membayar kas, untuk iuran apa saja begitu. Dan selanjutnya di sini ibu akan memberikan satu contoh berita mengenai mengenai yang akan kita analisis mengenai teks eksposisi. Nah, di sini kita buka buku halaman 50. Coba teman-teman buka buku halaman 50. Coba dibuka. Nah, iya, di sini berisi tentang yang judulnya, yang berita itu berjudul Pandemi Peringatan Hari Kartini 2021 digelar sederhana. Nah, itu akan ibu contohkan mengenai, kita akan membedah ya. Di sini kita akan membedah berita untuk dijadikan apa saja sih yang termasuk tesis, argumen, serta penegasan ulang gitu. Jadi apa saja sih, apakah di dalam berita ini termasuk 4 ciri tersebut? Kalau tidak termasuk ciri tersebut, berarti itu bukan teks eksposisi. Nah, selanjutnya di paragraf awal, coba bacakan. Mas Dimas, coba bacakan. Iya, itu termasuk apa? Tesis atau argumentasi atau penegasan ulang. Ada yang mau jawab mengenai ini? Pada paragraf awal pada paragraf awal di sini itu termasuk ke dalam apa, Yasmin? Ke dalam tesis. Nah, iya, karena di paragraf awal ini termasuk dalam pengenalan isu bagian awal. Nah, selanjutnya yang kedua, di paragraf kedua itu masuk ke dalam apa? Pendapat atau kesimpulan? Iya, pendapat. Dan selanjutnya di paragraf terakhir ini, selanjutnya pada malam harinya digelar khataman Al-Quran di Museum Kartini dan sebagainya. Nah, ini masuk termasuk ke dalam penegasan ulang. Nah, selanjutnya kalian membuat kelompok, atau ibu yang akan membuat kelompok. Iya, ibu saja ya yang membuat kelompok. Nah, jadi setelah kalian memahami apa saja sih pengertian dari teks eksposisi, ciri-ciri dari teks eksposisi ada berapa? Iya, betul, 4. Nah, yang terakhir ada struktur dari teks eksposisi itu apa saja. Itu kan ada 3. Nah, jadi di sini kalian akan membedah sebuah berita untuk dibuat teks eksposisi. Coba dari teman-teman di sini berhitung, dari Mas Dimas berhitung 1 sampai 4, setelahnya 1 sampai 4 lagi. Nah, selanjutnya siapa yang mendapatkan nomor 1, maka itu adalah satu kelompoknya. Begitu ya. Coba kita berhitung mulai dari Mas Dimas. Coba 1, 2, 3, 4. Iya. Sudah mendapatkan kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah sudah mendapatkan kelompoknya. Nah, selanjutnya di sini kalian ditugaskan, ibu akan memberikan satu lembar jawaban, bukan jawaban, 1 lembar kosong, ya kan? Ini 1 lembar kosong. Ibu akan memberikan karena tugas kalian itu menganalisis, membedah sebuah berita, jadi ibu akan memberikan 1 berita. Jadi kalian tidak usah mencari berita di mana ya, di perpustakaan apakah ada ya, nggak usah. Jadi ibu akan memberikan ini untuk kalian. Nah, selanjutnya kalian di sini terdapat 3 tugas, yaitu yang pertama menganalisis atau membedah berita menjadi teks eksposisi. Yang kedua
ada membuat ruang diskusi. Nah, yang ketiga, mempresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan ini kepada setiap kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Iya, kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 mana? Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Iya. Ini. Gimana? Ada yang sulit? Ada yang tidak dimengerti? Bisa tanya Ibu ya. Iya. Ada yang sudah? Oh, sudah semua ternyata. Ternyata beneran murid Ibu di sini itu pintar-pintar, jago-jago. Coba Ibu mau apresiasikan kepada kita semua, kepada anak-anak Ibu untuk tepuk salut. Iya, coba tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada yang mau maju? Dari kelompok berapa? Kelompok 4 dulu. Iya, kelompok 4 dulu untuk mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, iya, bagus kelompok 4. Selanjutnya ada, iya, kelompok 2, silakan maju. Iya, bagus sekali loh. Iya, selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 3. Iya, kelompok 1 dulu. Ayo. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir kita sambut kelompok 3. Ayo silakan maju. Iya, kita beri apresiasi untuk semua kelompok terbaik di kelas Ibu. Iya. Nah, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberi tugas mengenai kalian mencari berita di koran, di majalah, mungkin di televisi atau di internet, di media internet, media sosial, untuk menganalisis sebuah teks eksposisi, mengolah berita menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, tapi sebelum kita mengakhiri, Ibu akan mengevaluasi akan memberi simpulan mengenai sebuah teks eksposisi itu apa sih? Nah, jadi sebuah teks eksposisi itu adalah teks yang berisi tentang sebuah pendapat atau argumentasi kita terhadap sesuatu agar agar para pembaca dapat mengetahui informasi apa yang akan kita sampaikan. Nah, begitu. Jadi, ingat, tugas kalian itu apa? Belajar ya. Salah satunya belajar menaati orang tua. Terus apa lagi? Iya, kayak gitu ya. Nah, terakhir Ibu cukupkan pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat materi yang kalian dapat masuk di otak kalian gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan sebelum pembelajaran berakhir, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar kalian kalau pulang ke rumah itu selamat sampai tujuan gitu ya. Abis ini jangan main-main. Kalau misal mau main-main, izin dulu ke orang tua ya. Iya, selanjutnya Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.